Halo, saya Najwa. Hari ini, saya ingin mengajak Anda bertualang bersama saya. Bukan di studio Mata Najwa, tetapi di sebuah sudut dunia yang mempesona. Kita berada di Turki Barat, tepatnya di kota pelabuhan Kusadasi. Matahari pagi baru saja menyapa, memantulkan sinarnya di perairan Laut Aegea yang tenang. Dari kejauhan, perahu-perahu nelayan berwarna-warni terlihat berayun lembut, seolah menari menyambut hari baru. Kota ini adalah titik awal perjalanan saya. Sebuah gerbang menuju ribuan tahun sejarah yang tersembunyi di pesisir ini. Suasananya begitu hidup, penuh energi, dan terasa begitu ramah menyambut siapa saja yang datang. Kusadasi adalah sebuah kota yang terus bergerak maju. Dulu, mungkin ini hanyalah sebuah desa nelayan yang sederhana. Namun kini, Kusadasi telah berubah menjadi pusat turisme yang ramai. Di sepanjang promenadnya yang indah, saya melihat kafe-kafe modern berdiri berdampingan dengan toko-toko karpet tradisional. Para turis dari berbagai negara berjalan santai, menikmati es krim Turki yang khas, atau sekadar duduk-duduk memandangi laut. Meski modern, kota ini tidak kehilangan jiwanya. Senyum ramah selalu tersungging dari wajah para pedagang. Mereka menyapa dengan hangat, menawarkan teh apel, dan mengajak berbincang sejenak tentang asal-usul kita. Kehidupan di Kusadasi adalah perpaduan yang unik. Di satu sisi, Anda bisa melihat kapal pesiar raksasa berlabuh, membawa ribuan pengunjung dari seluruh dunia. Di sisi lain, kehidupan lokal tetap berjalan seperti biasa. Para nelayan masih melaut setiap pagi, membawa pulang hasil tangkapan segar yang nantinya akan diolah menjadi hidangan lezat di restoran-restoran tepi laut. Anak-anak bermain di taman, sementara para orang tua menikmati secangkir kopi Turki yang kental. Interaksi inilah yang membuat Kusadasi terasa begitu nyata dan otentik, bukan sekadar destinasi wisata yang dibuat-buat untuk para pelancong. Saya berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di belakang area pelabuhan. Di sini, suasana terasa lebih tenang. Saya menemukan pasar lokal yang menjual buah-buahan segar, rempah-rempah, dan tentu saja, aneka manisan Turki yang menggugah selera. Seorang wanita tua tersenyum pada saya saat saya mengagumi buah zaitun yang dijualnya. Silakan dicoba, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Keramahan seperti inilah yang menjadi kesan pertama saya tentang Turki. Sebuah negara yang besar, dengan sejarah yang agung, namun tetap membumi dan menyambut tamunya dengan hati yang terbuka, seolah-olah kita adalah teman lama yang baru saja bertemu kembali. Petualangan sesungguhnya dimulai hari ini. Tujuan saya adalah Efesus, kota kuno yang legendaris, peninggalan peradaban Yunani dan Romawi. Untuk menuju ke sana, saya memilih untuk merasakan pengalaman lokal. Saya tidak menyewa mobil pribadi atau taksi. Sebaliknya, saya naik dolmus, sebuah minibus yang menjadi andalan transportasi publik di banyak kota di Turki. Menunggu di pinggir jalan, tak lama sebuah dolmus dengan tulisan Selçuk Efes berhenti di depan saya. Sopirnya tersenyum dan membuka pintu. Di dalamnya, sudah ada beberapa penumpang, campuran antara penduduk lokal dan turis seperti saya. Perjalanan dengan dolmus adalah sebuah pengalaman tersendiri. Ini bukan sekadar berpindah dari titik A ke B. Ini adalah cara untuk melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Turki dari dekat. Di dalam minibus yang sederhana ini, saya mendengar percakapan dalam bahasa Turki yang mengalir cepat. Seorang ibu berbincang dengan temannya, sementara seorang pemuda mendengarkan musik melalui earphone-nya. Sopir sesekali menyapa pejalan kaki yang dikenalnya. Perjalanan singkat ini terasa begitu personal. Pemandangan di luar jendela berganti dari suasana kota yang ramai menjadi kebun-kebun zaitun dan ladang kapas yang menghijau di pedesaan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, sopir dolmus menunjuk ke sebuah gerbang besar. Efes, serunya. Saya pun turun bersama beberapa turis lainnya. Udara terasa lebih panas di sini, jauh dari angin laut Kusadasi. Di depan saya terbentang jalan setapak menuju pintu masuk situs arkeologi Efesus. Saya bisa merasakan aura sejarah yang kuat, bahkan sebelum saya melangkahkan kaki masuk. Ini adalah tempat di mana ribuan tahun yang lalu, para filsuf berjalan, para pedagang bertransaksi, dan para gladiator bertarung. Perasaan takjub mulai menyelimuti diri saya, membayangkan betapa megahnya kota ini pada masa jayanya. Sebelum masuk, saya sempat berbincang dengan seorang pemandu wisata lokal yang sedang menunggu rombongannya. Namanya Ahmet. Ia berkata, Efesus bukan sekadar tumpukan batu tua. Setiap batu di sini memiliki cerita. Ini adalah kota di mana Antony dan Cleopatra pernah berjalan bergandengan tangan. Ini adalah tempat di mana Santo Paulus pernah berkhotbah. Kata-katanya membuat saya semakin tidak sabar.
Ini bukan hanya kunjungan wisata biasa, ini adalah sebuah perjalanan waktu. Saya siap melangkah masuk dan membiarkan reruntuhan kuno ini membisikkan kisah-kisah masa lalunya kepada saya, menyusuri jejak peradaban besar yang pernah ada. Memasuki Efesus, saya seolah terlempar ke masa lalu. Hal pertama yang menyambut saya adalah sebuah teater raksasa, Grand Theater. Bangunan ini mampu menampung hingga 25.000 penonton. Saya mencoba menaiki anak tangganya yang terjal hingga ke puncak. Dari atas sana, pemandangannya sungguh luar biasa. Saya bisa melihat seluruh panggung dan jalan utama kota yang membentang lurus hingga ke arah pelabuhan kuno. Saya membayangkan bagaimana ribuan warga Efesus berkumpul di sini, menyaksikan pertunjukan drama, konser musik, atau bahkan pertarungan gladiator yang menegangkan. Gema sorak-sorai mereka seakan masih terasa di udara. Dari teater, saya berjalan menyusuri Marble Street, jalan utama yang terbuat dari pualam. Di sisi jalan, saya melihat sisa-sisa toko kuno, air mancur, dan patung-patung yang sudah tidak utuh lagi. Namun, ikon yang paling terkenal dari Efesus sudah menanti di ujung jalan, perpustakaan Celsus. Fasadnya yang megah dengan 4 patung wanita yang melambangkan kebijaksanaan, kebajikan, pengetahuan, dan kecerdasan, berdiri kokoh melawan waktu. Perpustakaan ini, konon pernah menyimpan lebih dari 12.000 gulungan papirus, menjadikannya salah satu perpustakaan terbesar di dunia kuno. Sungguh menakjubkan membayangkan tempat ini sebagai pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Tidak jauh dari perpustakaan, saya mengunjungi terrace houses. Ini adalah kompleks rumah-rumah mewah milik para bangsawan Romawi. Untuk masuk ke sini, kita harus membayar tiket tambahan, namun ini sangat sepadan. Di dalamnya, saya bisa melihat mozaik lantai yang indah dan lukisan dinding yang masih terjaga warnanya setelah ribuan tahun. Rumah-rumah ini memiliki sistem pemanas sentral dan air mengalir, sebuah kemewahan yang luar biasa pada masa itu. Melihat detail kehidupan pribadi orang-orang kaya di zaman Romawi memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan sosial di Efesus, lebih dari sekadar bangunan publik yang megah. Efesus pernah menjadi salah satu kota terpenting di Kekaisaran Romawi. Kota ini adalah pusat perdagangan, politik, dan keagamaan. Pelabuhannya yang ramai menghubungkan Asia dengan seluruh Mediterania. Namun, waktu mengubah segalanya. Sungai yang membawa sedimen perlahan-lahan mendangkalkan pelabuhan, membuat kota ini kehilangan akses ke laut. Perlahan tapi pasti, Efesus mulai ditinggalkan. Berjalan di antara reruntuhan yang sunyi ini, saya merenungkan betapa megahnya sebuah peradaban bisa bangkit, dan betapa rapuhnya ia bisa runtuh. Efesus adalah pengingat abadi tentang kejayaan dan kefanaan. Setelah seharian menjelajahi Efesus, tubuh terasa lelah, tetapi jiwa terasa penuh. Kembali ke Kusadasi, saya memutuskan untuk menikmati makan malam di salah satu restoran di tepi laut. Matahari perlahan terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang dramatis. Suara ombak yang tenang menjadi musik latar yang sempurna. Suasana di restoran sangat santai. Keluarga-keluarga lokal dan turis berbaur, menikmati malam yang indah. Seorang pelayan datang ke meja saya dengan senyum ramah, membawa sebuah nampan besar yang penuh dengan piring-piring kecil, berisi aneka hidangan pembuka. Inilah meze, jantung dari budaya makan di Turki. Meze adalah sebuah perayaan rasa. Ada haydari, yogurt kental dengan bawang putih dan daun mint. Ada ezme, salad tomat pedas yang segar. Ada juga daun anggur isi nasi, terong yang dihaluskan, dan berbagai jenis salad lainnya. Memilih meze adalah sebuah ritual. Pelayan akan menjelaskan setiap hidangan dengan sabar. Saya memilih beberapa yang terlihat paling menarik. Tak lama kemudian, hidangan utama tiba, ikan laut segar yang dibakar sempurna, disajikan hanya dengan perasan lemon dan minyak zaitun. Rasanya sederhana, namun begitu lezat. Ini adalah cerminan kuliner Turki, menghormati bahan-bahan berkualitas tanpa perlu bumbu yang berlebihan. Untuk menemani makan malam saya memesan raki. Ini adalah minuman beralkohol nasional Turki, yang terbuat dari adas manis. Pelayan menuangkan raki bening ke dalam gelas saya, lalu menambahkan air dingin. Seketika, minuman itu berubah warna menjadi putih susu, sehingga sering dijuluki susu singa. Minum raki harus pelan-pelan, kata seorang pria Turki di meja sebelah saya sambil mengangkat gelasnya. Ini bukan untuk membuat mabuk, tapi untuk menemani percakapan panjang. Iya benar, raki dan meze adalah pasangan yang tak terpisahkan. Dirancang untuk dinikmati bersama teman-teman sambil berbagi cerita hingga larut malam. Malam itu, saya tidak hanya menikmati makanan yang lezat. Saya menikmati sebuah pengalaman budaya,
saya melihat bagaimana makanan menjadi pusat interaksi sosial. Meja-meja di sekitar saya dipenuhi tawa dan percakapan. Tidak ada yang terburu-buru. Semua orang menikmati momen kebersamaan. Ini adalah sisi lain dari Turki yang saya temukan nih. Sisi yang hangat, santai, dan penuh keakraban. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, tradisi sederhana seperti makan malam bersama ini terasa begitu berharga. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal yang paling mendasar, makanan enak, pemandangan indah, dan kehangatan manusia. Berada di Turki Barat terasa seperti berdiri di sebuah jembatan. Bukan jembatan fisik, melainkan jembatan budaya yang menghubungkan dua dunia, timur dan barat. Pengaruh ini terlihat di mana-mana. Di jalanan, saya melihat wanita yang mengenakan hijab berjalan berdampingan dengan wanita yang memakai jeans dan kaos. Musik pop barat terdengar dari sebuah kafe, sementara dari masjid di dekatnya, suara azan yang merdu berkumandang. Ini adalah sebuah kontras yang indah, sebuah harmoni yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Turki tidak sepenuhnya timur, dan juga tidak sepenuhnya barat. Ia adalah dirinya sendiri, sebuah perpaduan yang unik dan mempesona. Perubahan zaman juga sangat terasa di sini. Generasi muda Turki tumbuh dengan internet dan media sosial. Mereka fasih berbahasa Inggris dan sangat sadar akan tren global. Namun, mereka tetap memegang teguh nilai-nilai tradisi. Saat berbincang dengan beberapa anak muda di sebuah kedai kopi, mereka bercerita tentang impian mereka untuk belajar di Eropa, namun juga tentang pentingnya menghormati orang tua dan merayakan hari raya keagamaan bersama keluarga. Mereka adalah wajah Turki modern, berpikiran global, namun berakar kuat pada budaya mereka sendiri. Perpaduan inilah yang membuat mereka begitu dinamis dan menarik. Pengaruh Islam di Turki juga memiliki ciri khasnya sendiri. Islam di sini terasa lebih moderat dan terbuka. Masyarakatnya religius, namun juga sangat toleran terhadap gaya hidup yang berbeda. Di tempat-tempat wisata seperti Kusadasi atau Efesus, semua orang diterima dengan tangan terbuka, tidak peduli apa keyakinan atau latar belakang mereka. Rasa aman adalah salah satu hal yang paling saya rasakan selama di sini. Saya bisa berjalan sendirian di malam hari tanpa merasa khawatir. Penduduk lokal selalu siap membantu jika saya terlihat kebingungan. Keramahan ini bukan dibuat-buat, melainkan bagian dari budaya mereka yang menganggap tamu sebagai berkah. Turki adalah bukti nyata bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik. Di sini, warisan Romawi, jejak Kristen awal, dan budaya Islam hidup berdampingan secara damai. Sebuah gereja kuno bisa berdiri tidak jauh dari sebuah masjid yang megah. Simbol-simbol dari peradaban yang berbeda saling melengkapi, menciptakan sebuah mozaik budaya yang kaya. Berada di persimpangan Asia dan Eropa, Turki telah menyerap yang terbaik dari kedua dunia. Pengalaman ini membuka mata saya, bahwa identitas sebuah bangsa bisa begitu kompleks, berlapis, dan justru karena itulah ia menjadi begitu indah dan kuat. Perjalanan saya di Turki Barat belum berakhir. Dari pesisir, saya bergerak lebih jauh ke pedalaman menuju sebuah tempat yang tampak seperti negeri dongeng Pamukkale. Namanya berarti Kastil Kapas dalam bahasa Turki. Dari kejauhan, saya bisa melihat sebuah bukit putih cemerlang yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ini bukanlah salju, melainkan teras-teras kolam air panas alami yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat selama ribuan tahun. Air berwarna biru kehijauan, mengalir perlahan dari satu kolam ke kolam lainnya, menciptakan pemandangan yang surreal dan menakjubkan. Ini adalah salah satu keajaiban alam paling unik yang pernah saya lihat. Di puncak Bukit Kapas ini, terdapat sebuah kota kuno lainnya, Hierapolis. Didirikan oleh bangsa Yunani dan kemudian berkembang pesat di bawah kekuasaan Romawi, Hierapolis adalah sebuah kota spa kuno. Orang-orang dari seluruh kekaisaran datang ke sini untuk berendam di pemandian air panasnya yang diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Berjalan di antara reruntuhan Hierapolis, saya bisa melihat sisa-sisa kuil, gerbang kota yang megah, dan sebuah nekropolis yang sangat luas. Ini menunjukkan betapa pentingnya kota ini pada masanya, sebagai pusat kesehatan dan spiritualitas. Salah satu pengalaman paling berkesan di Hierapolis adalah berenang di Cleopatra's Pool, atau kolam antik. Ini adalah kolam air panas alami di mana kita bisa berenang di antara pilar-pilar dan reruntuhan marmer Romawi yang tumbang akibat gempa bumi berabad-abad yang lalu. Airnya hangat dan jernih, rasanya seperti berenang di dalam sebuah museum bawah air. Sensasi menyentuh sejarah secara harfiah, sambil merasakan gelembung-gelembung air mineral yang menenangkan,
adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Ini adalah perpaduan sempurna antara relaksasi, alam, dan sejarah. Petualangan saya di Turki Barat pun berakhir di sini, di antara keajaiban alam Pamukkale dan kemegahan kuno Hierapolis. Perjalanan ini lebih dari sekadar liburan. Ini adalah sebuah pelajaran tentang sejarah, budaya, dan kemanusiaan. Dari keramahan di Pelabuhan Kusadasi, kemegahan Efesus, hingga keindahan surreal Pamukkale, Turki telah menunjukkan begitu banyak wajahnya yang memukau. Negara ini adalah bukti hidup bahwa sejarah yang berlapis-lapis dan budaya yang beragam bisa menyatu dalam harmoni yang indah. Saya pulang dengan membawa kenangan tak terlupakan dan sebuah pemahaman baru tentang kekayaan dunia kita. Turki, sampai jumpa lagi.